Ikrimah mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan fakir ialah orang yang banyak utangnya untuk makan. Jadi ada apa? Orang banyak utang. Orang banyak utang rasanya disebut fakir. Yang disebut fakir itu orang banyak utang untuk makan. Ada orang punya utang banyak, tapi buat apa? Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan perhiasan, itu mah bukan fakir rasanya. Jadi hutang bukan yang itu, tapi hutang untuk keperluan makan. Sampai dia makan 300 hutang itu namanya fakir. Oke, nih sekarang bulan Muharram nih. Bulan Muharram itu dikenal dengan bulan anak yatim. Nah, pas banget ya ngomong ini. 10 Muharram bulan anak yatim, kita kena santunan tuh. Bukan kena, artinya diajarkan santunan anak yatim. Bukan sebenarnya lebaran anak yatim. Sebenarnya satu anak yatim itu bukan hanya tanggal 10 Muharram, kapanpun. Kita sepahami sejarah awalnya disebut lebaran anak yatim apa coba? Kenapa 10 Muharram sebutnya lebaran anak yatim? 10 Muharram disebut lebaran anak yatim, ceritanya dahulu ketika zaman Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah, pas tanggal 10 Muharram itu terjadi pembantaian besar-besaran keluarga Rasulullah, cucu Rasulullah. Dan hal ini Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib beserta seluruh anak-anaknya, ponakan, semua cucu Rasulullah dibantai oleh Yazid bin Muawiyah. Awal ceritanya nih. Nah, tinggal satu orang cucu yang masih hidup. Kita sudah bahas kemarin, siapa? Ali Zainal Abidin, satu-satunya. Nah, beliau itu yatim. Nah, yatim itu untuk memperingati, makanya banyak saat itu orang-orang Islam, orang Muslim yang bersimpati dan menolong kepada cucu Rasul yang dibantu yatim. Dan itu dikenal peristiwa 10 Muharram itu dengan peristiwa Karbala. Kalau kaum Syiah itu setiap 10 Muharram itu mereka merayakan Karbala. Apa Karbala? Ya, Karbala itu banyak tuh ya, dan sebagainya. Itu Karbala itu sebuah tradisi upacara menyakiti diri sendiri sebagai bentuk penyesalan dan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Sayyidina Husain. Ada yang cabut tangan wajahnya, ada yang pakai pedang itu mulai gitu Pak. Itu Syiah. Ya, dan lain-lain itu yang kita artikan. Nah, ulama-ulama dulu gitu kan mengenal supaya tahu bahwa Rasulullah itu keluarga dibantai sebelum Muharram itu sebagai bentuknya, maka diambil momen setiap 10 Muharram itu diadakan apa tuh santunan untuk mengenang, memperingati, ya, bukan mengenang Karbalanya ya. Siapa tidak pada kaum Syiah, bukan. Kita itu memperingati bahwa ada anak-anak yatim yang harus kita santuni. Dibuatlah sebuah momen seperti dengan lebaran anak yatim setiap tanggal 10 Muharram, gitu ya. Nah, kemudian itu dijadikan sebuah tradisi di Indonesia. Bapak kalau cari kapan lebaran anak yatim, tidak ketemu, cuma ada di Indonesia. Indonesia apa yang paling banyak budaya itu dimasukkan nafas-nafas keagamaan Indonesia. Contoh peringatan Zulhijjah ada nggak di luar negeri? Ada. Ada cuma di Indonesia. Halal bihalal ada nggak di luar negeri? Nggak ada. Adanya di Indonesia. Karena Islam Indonesia itu beda. Islam Nusantara, kalau salah lagi nih. Kalau ada salah persepsi, maksud saya Islam yang ada di Nusantara ini memang banyak sekali menyerap budaya-budaya lokal untuk dimasukkan nafas keagamaan agar bisa diterima dalam berdakwah. Makanya beda, ya di kita tuh beda. Nah, berkaitan dengan besok Muharram itu lebaran anak yatim, nih panduannya, ya. Bahkan Allah sebutkan dalam surah apa tuh? Ar-Raital ya. Ar-Raital ladzi yukadzibu bihi. Kalau kamu siapa penulis agama alladzi, seperti apa? Wala yaqdu ala ta'amil miskin. Ya.
alladzi yad'ul yatim, menghaji anak yatim. Baik. Summa kana minal ladzina amanu. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang apa tuh tadi itu? Pertama, memberi makan buat orang-orang yang kelaparan, gitu kan? Bersedekah kepada fakir miskin, kemudian memberi santunan kepada anak yatim. Ini kata Allah adalah summa kana minal ladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman. Makanya kalau ingin tunjukkan keimanan kita, tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu sifat tersebut yang baik lagi suci, dia adalah seorang mukmin hatinya dan mengharapkan pahala amalan. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan. Artinya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mereka mempersiapkan kehidupannya di akhirat kelak dengan menempuh jalan kesulitan tadi, ya. Intinya bagaimana? Apapun yang kita lakukan itu akan membawa dampak untuk kehidupan kita di akhirat. Ingat, dunia itu hanya sementara, hidup hanya sekali, mati pun cuma sekali. Makanya kita harus pandai-pandai membekali diri untuk menuju kampung halaman. Kalau sudah mati nggak bisa balik lagi. Nah, kita butuh bekal yang banyak. Fatazawwadu fa khairuz zadi taqwa. Nah, terbanyak bekal kita nolong orang yang buat bekal ke akhirat. Ini buat bekal. Kita ngumpulin pundi-pundi amal. Kita ngumpulin poin. Ngumpulin pahala itu adalah poin untuk kita ke akhirat. Makanya ada orang bijak mengatakan, rajin-rajinlah menabung ke Allah. Karena suatu saat tabunganmu akan dikembalikan dengan bilangan yang tak terhingga. Kita Pak kemana-mana kalau punya tabungan, tenang nggak? Ke jauh, mana rekening masih ada saldonya. Tenang nggak? Tenang. Ketika di tengah jalan kehabisan bensin, ya saya karena ada saldonya kan, tenang kan? Nah, kalau nggak ada saldonya kira-kira gimana? Nah, untuk kita isi saldo buat bekal akhirat nanti, nabung ke Allah. Dengan cara apa nabungnya? Sedekah, nabung. Nolong orang itu nabung. Kapan dikebongnya? Nanti. Kalau kita sedekah kemudian Allah balas di dunia, itu cuma apa? Kalau kata kitanya, bunganya doang cuma. Kita sedekah deh 100.000, tentu besok dapat 100.000. Itulah bunganya doang dari Allah. Bonusnya. Pokoknya nanti. Makanya jangan bersedekah ngarepin balasan di sini. Orang itu buat bekal kita nanti. Kita kalau nabung diambilin mulu, kira-kira habis nggak? Habis. Nabung aja. Nanti Allah kasih. Ketika kita kesulitan, misalnya di jalan atau kehabisan bensin, ada nggak Allah kasih jalan? Karena kita sudah nabung ke banyak-banyak nabung. Dengan cara apa? Sedekah. Yang pertama, yang kedua terbanyak amal soleh. Kalau dibalas di dunia itu baru bonus doang. Pokoknya nanti akan dikasih di akhirat. Ya, akan dikasih di akhirat. Kata Allah dalam ayat Quran, sebutkan juga, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia